Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Taufik Asmi. Kali ini kita akan membahas beberapa ayat dan hadis yang menganjurkan pentingnya zikrullah. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, sukai, komen, dan bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang berkenaan tentang pentingnya zikrullah, berzikir atau mengingat Allah. Setidaknya ada 15 ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang ini. Di antaranya yaitu 1. Surat Ali Imran 190-191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda dari orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka." Kedua, surat An-Nisa 103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu bagi yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Yang ketiga, surat Al-Anfal 45. Hai orang-orang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu, dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, agar kamu beruntung. Keempat, Al-Munafikun ayat 9. Hai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Yang kelima, Al-Mujadilah ayat 19. Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Keenam, Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari ingat kepada yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Ketujuh, An-Nisa 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Tidaklah mereka menyebut Allah kecuali hanya sedikit sekali. Ke-8, Al-Baqarah 152. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ke-9, Al-Baqarah 200. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah. Sebagaimana kamu menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan lebih banyak dari itu. Ke-10 Al-Ahzab 35.
Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang benar. Ke-11 Al-Ahzab 41. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Ke-12 An-Nur ayat 37. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Ke-13 Al-A'raf 205. Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan tidak mengeraskan suaramu di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai, tidak berzikir. Ke-14 Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ke-15 Al-Jumu'ah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk sembahyang pada hari Jumat, maka segeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Mengenai pentingnya zikrullah juga ada dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Di antaranya hadis-hadis Rasulullah itu yaitu 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang duduk pada suatu tempat duduk yang dia tidak zikir atau ingat kepada Allah dan atau di tempat itu, maka ada atasnya kebencian dari Allah Ta'ala. Dan barang siapa bertiduran pada tempat tidur yang ia tidak zikir kepada Allah di tempat itu, maka ada atasnya kebencian dari Allah. Artinya merupakan kekurangan tabiat jelek dan kerugian. Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Yang kedua, banyaklah olehmu menyebut Allah di segenap keadaan, karena tak ada suatu amal yang lebih disukai Allah, dan tak ada yang sangat melepaskan hamba dari suatu bencana di dunia dan akhirat daripada menyebut Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Ketiga, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, aku menurut persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersertanya di mana ia mengingat akan aku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 4. Tidaklah duduk suatu kaum di suatu majelis, lantas mereka menyebut nama Allah di majelis itu, melainkan mengelilingi mereka dan rahmat menutupi mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan orang-orang yang di sisinya. Hadis riwayat Ibnu Saiban, Tahfudz Zikrin 12. 5. Tiada berkumpul suatu kaum di dalam suatu rumah Allah untuk menyebut Allah, hendak memperoleh keridhoannya, melainkan Allah memberikan ampunan kepada mereka itu dan menggantikan keburukan-keburukan mereka dengan berbagai kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Keenam, barang siapa tiada banyak menyebut Allah, maka sesungguhnya terlepas dia dari imannya. Hadis riwayat At-Tabrani. 7. Bahwasannya Allah berfirman, hai anak Adam, apabila engkau telah menyebut akan aku,
berarti engkau telah mensyukuri akan aku. Dan apabila engkau telah melupakan akan aku, berarti engkau telah mengingkari nikmat dan ihsanku. Hadis riwayat At-Tabrani. 8. Perumpamaan orang yang menyebut Tuhannya dengan orang-orang yang tidak menyebut Tuhannya adalah umpama orang yang masih hidup dibanding dengan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. 9. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mendahului mufarridun. Mereka para sahabat berkata, apakah mufarridun itu? Beliau menjawab, orang-orang lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ke-10. Telah menyebutkan Abdullah bin Yusr bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata, sesungguhnya syariat iman itu sungguh amat banyak bagiku, maka kabarkanlah kepadaku dengan sesuatu yang aku menetapinya. Beliau bersabda, senantiasakan lisanmu basah dari zikir ingat kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.